direkam dan akan bisa didengarkan kembali. Nanti kita akan upload di Neurosemantik, di website kita, Neurosemantik Indonesia. Di situ akan bisa ditemukan rekaman-rekaman dari sesi-sesi McCafe kita sebelumnya. So, sebelum kita mulai, saya akan meminta Bapak Wahyudi Akbar sebagai ketua dari Perkumpulan Neurosemantik Indonesia untuk memperkenalkan mengenai MCF Indonesia dan juga McCafe. Silakan, Coach Yud. Oke, thank you Bu Mimi. Selamat malam semuanya teman-teman. Malam hari ini saya mewakili Coach Irfan sebagai ketua MCF karena beliau agak telat. Jadi saya selaku sebagai ketua perkumpulan dari Neurosemantik Indonesia mewakili Coach Irfan Irawanji sebagai ketua dari MCF Indonesia karena acara malam hari ini adalah acara Meta Coach Indonesia. Jadi apa sih Meta Coach Indonesia ini? Dan buat teman-teman yang baru kali ini bergabung, maka kita ini adalah semua belajar coaching di sekolah Meta Coaching Training System. Jadi saya menyebutnya adalah sekolah Meta Coach Training System. Jadi di kita saat ini ada sekitar 100 Meta Coach di Indonesia, yang dimana semuanya proses pembelajarannya itu bukan yang hanya sekedar 2 hari, 3 hari gitu ya. Tapi proses pembelajarannya dari yang 8 ada yang 8 hari, ada yang minimal pembelajaran awalnya itu ada 8 hari plus, jadi total ada sekitar 30 hari punya pembelajaran, sehingga kita semua sudah di benchmark dan punya kapasitas sebagai seorang coach. Nah, coach-coach ini di Indonesia kita berkumpul, kita di dalam sebuah wadah yang disebut dengan Meta Coach Foundation. Dan Meta Coach Foundation ini dimulai dari tahun 2011 ya, karena itu pertama kali Meta Coach masuk ke Indonesia sampai sekarang, berarti udah sekitar 10 tahun juga ya, udah setahun 10 tahun lebih ya. Lumayan juga ya, udah lama ya. Oke, udah 10 tahun lebih Meta Coach ada di Indonesia, dan hari ini adalah salah satu acara dari Meta Coach Indonesia, yaitu adalah McCafe, yaitu sebulan sekali, di mana setiap Meta Coach akan sharing terkait dengan keilmuannya mereka. Dan hari ini salah satu Meta Coach kita yang luar biasa, pengusaha, ya. Jadi biasanya nanti akan agak bukan, kalau waktu itu kemarin Bu Vera ngomongnya apa ya, jadi coach itu jangan cuma mikirnya ilmunya aja gitu, tapi perlu mikirin jualannya gimana gitu ya. Nah, ini No money, no talk ya. no money, no talk ya. Jadi kadang-kadang coach ini terlalu jago ilmunya, tapi lupa cara jualannya gimana. Nah, malam hari ini akan dimoderatori oleh Bu Uti, Mbak Uti, sorry, jadi kacau gitu ya. Mbak Uti, untuk memfasilitasi sesi malam hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan Meta Coach Indonesia. Ya, buat teman-teman, semoga sesi hari ini menambah pemahaman teman-teman tentang Meta Coaching, dan siapa tahu tertarik untuk bergabung ke dalam komunitas kami di Meta Coach Foundation Indonesia. Silakan Bu Mimi, saya kembalikan ke Bu Mimi. Iya, terima kasih Coach Yudi. Baik, sebelum kita memulai Bapak dan Ibu, saya akan memperkenalkan dulu moderator kita di malam hari ini. Nama resminya saya mesti baca, nggak hafal. Ibu Mukti Prasetyani Suyahmun, betul ya Mbak nyebutnya ya? Tuh. Tapi saya biasa panggilnya Mbak Uti gitu ya, jadi simple Mbak Uti. Nah Mbak Uti ini adalah seorang sekarang background pendidikan dulu ya, adalah seorang PhD di bidang ekonomi dari universitasnya ANU namanya. Tadi saya ketawa sih. ANU itu adalah di Australian National University ya. Kemudian pengalaman beliau di banyak bergerak di bidang sebagai ekonomis dan juga researcher ya Mbak Uti ya. Namun beliau juga pernah memulai karirnya sebagai dosen di Universitas Indonesia, alma mater beliau untuk di S1-nya. Dan sudah malang melintang gitu ya di banyak perusahaan dan lembaga gitu, baik itu lembaga pemerintah, pernah di ini ya Mbak, di kantornya untuk presiden wakil presiden ya Mbak ya, untuk pengentasan kemiskinan waktu itu di TNP 2K gitu ya. Pernah di USAID, pernah juga di
Malah di Harvard juga ya, saya baca dari Harvard CV-nya Mbak Institute Uti. for ya, Yes. HIID. Oke, dan terakhir beliau adalah sebagai lead advisor di Katalis. Jadi satu lembaga kerjasama antara Australia dan Indonesia. Dan beliau juga adalah seorang certified neurosemantik dan juga meta coach. So, silakan Mbak Uti untuk mengambil ini tongkat estafetnya untuk memulai sesi kita. Mengambil alih. Mengambil alih. Ya, terima kasih Mbak Mimi. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah bergabung pada acara Make Cafe malam ini. Malam ini pembicara kita sudah pakai baju orange. Kayaknya ini fansnya Belanda ya, tapi udah balik kampung ya Belanda ya di Piala Dunia ya. Jadi makanya Coach Vera. Nah, Coach Vera ini sebenarnya nggak mau dipanggil Coach, katanya langsung nama aja. Tapi saya takut kualat ya, jadi saya panggilnya Coach Vera. Coach Vera malam ini akan berbagi mengenai tadi profesional berbisnis. Jadi apa orang yang kerja sudah punya modal bisa untuk buka usaha, ada juga yang bingung kalau habis pensiun itu mau kemana gitu ya. Ini saya juga udah mulai mikir nih kalau saya udah nanti proyek saya habis, saya mau ngapain gitu ya. Apakah punya pengalaman kerja bisa langsung jadi pengusaha atau sebenarnya profesional berbisnis atau berbisnis profesional, mana yang lebih penting gitu ya. Nah, itu yang nanti akan dijelaskan oleh Coach Vera. Sementara Coach Vera sendiri, saya perkenalkan, beliau adalah ibu dari seorang putri, dan beliau juga Certified Neurosemanticist. Kalau saya baru Certified Neurosemantic, tapi kalau beliau sudah Certified Neurosemanticist, jadi udah ilmunya udah lebih tinggi dari saya, dan juga seorang meta coach. Sejak tahun 2010 bergabung dengan bisnis keluarga, hingga saat ini menjadi pengusaha untuk di mesin makanan komersial dan industrial. Itu backgroundnya itu adalah salah satu perusahaan beliau, salah satu loh ya. Jadi kayaknya masih ada yang lain gitu ya. Ada bakery juga ya kalau nggak salah ya, Coach Vera ya, di Cilandak atau di Cipete gitu kan, kalau nggak salah. Terus beliau selain pengusaha, Coach Vera juga seorang yang peduli dengan pendidikan. Jadi terlibat dalam inkubator untuk UMKM naik kelas, juga bergabung untuk pendidikan guru di Sumba Timur. Juga beliau business advisor untuk 1000 womenpreneur, jadi khusus untuk pengusaha perempuan pengusaha, salah. Kalau pengusaha perempuan itu beda ya. Perempuan pengusaha. Terus juga founder dari Kreator Indonesia. Dan yang bikin saya kagum adalah saat ini beliau masih sebagai mahasiswi Fakultas Hukum UKI dengan fokusnya adalah Wealth and Estate Management dan Settlements in Family Business Dispute and Lawsuit. Dan karenanya beliau salah satu motonya adalah Human in Progress, yaitu manusia yang masih terus belajar. Dan malam ini kita akan belajar dari Coach Vera bagaimana profesional berbisnis. Oke, Coach Vera, mungkin nanti kalau ada pertanyaan, apakah mau dijawab di belakang atau boleh menyela langsung, gimana? Ya, langsung aja. Kan Langsung kalau aja seandainya ya. ditunda ntar suka lupa. Nggak lupa. Oke. Langsung Jadi aja. kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa langsung ditulis di kolom chat, atau kalau misalnya urgent banget pertanyaannya, boleh pakai raise hand, ada fasilitas raise hand, nanti saya akan tanyakan pertanyaannya seperti apa. Oke, Coach Vera, supaya kita bisa lebih efisien, silahkan. Oke, selamat malam semuanya. Mohon izin untuk just be myself karena di sini Bapak Ibu orang baik-baik dan orang sopan-sopan. Sementara kan gue nggak terlalu sopan ya, mohon maaf. Jadi I will just be doing it the way I am. Tadi sebenarnya tuh waktu mau mulai, gue udah happy-happy aja karena merasa ini udah sesuatu yang gue kuasain dengan baik. Tapi begitu dikenalin Mbak Uti langsung mindernya pol. Sekarang deg-degan. PhD. Tadi ada salam tuh dari Sally Taher, Mbak Uti. Oh iya iya iya. Oke, jadi sebelumnya saya juga mau menyampaikan dulu
pernyataan saya di sini adalah pemikiran saya pribadi berdasarkan pengalaman saya sebagai pengusaha. Dan saya bukan motivator yang memberikan maksudnya yel-yel gitu. Kamu bisa, kamu pasti bisa. No, saya bukan itu gitu ya. Jadi saya pebisnis yang sudah mengalami jatuh bangun dan kegagalan demi kegagalan. Dengan pengalaman ini saya pengen menjadi encourager. Jadi encourager bagi orang yang pengen dan mengajarkan bisnis eh, berdasarkan pengalaman saya sendiri. Berdasarkan pengalaman saya sendiri. Ini taruh dekat kamu aja, Beb. Oke. Dan di sini juga saya tidak membicarakan salah dan benar ya. Cuma mengajak teman-teman duduk sejenak untuk memikirkan sebenarnya misalnya hal-hal yang mungkin jadi pemikiran-pemikiran kita pada hari ini gitu, Pak, pada saat ini deh. Aduh, kerja terus gajinya kecil, nggak cukup buat hidup gitu kan ya. Atau kerja demi duit dulu pada saat ini, dan nanti selanjutnya baru passion. Tapi mungkin pada saat duitnya udah ngumpul, passionnya juga udah keburu mati gitu ya. Terus untuk apakah kita punya usaha sampingan tapi tetap aja kita belum mendapatkan kehidupan yang kita inginkan gitu. Jadi pemikiran-pemikiran ini yang kita mau address hari ini ya. Terus punya usaha sampingan tapi nggak bisa berkembang. Ya, terus udah gitu juga mungkin ini yang banyak sekali dihadapi oleh teman-teman saya yang profesional ya, saya lihat bingung habis habis ke pensiun mau kemana pada saat usia pensiun kan sebenarnya masih sangat muda dan masih sangat fit. Nah, bingung mau ngapain. Sementara untuk mempelajari sesuatu yang baru, mungkin butuh waktu yang cukup panjang ya. Maksudnya saya sendiri jatuh bangun berkali-kali, I failed again and again and again gitu ya. Baru bisa ada hari ini gitu. Dan juga belum sukses kemana-mana juga. Anyway, masih it's a long journey gitu ya. This is what I'm trying to say bahwa ini semua adalah memang yang mungkin kita harus pikirkan bersama gitu. Maksudnya kita punya purpose in life itu apa gitu. Kalau kita mau bagaimana kita mau mencapai itu gitu. Nah, jadi kita di sini kita sharing-sharing aja ya. Maksudnya saya sendiri juga perlu belajar sama teman-teman yang lain di sini semuanya. Nah, saya izin share screen ya. Sebentar. Perlu dibantu, Coach Vera? Boleh dong? Kemana ya file gua kok hilang? Mbak Mimi yang mau share? Ya, Oke. bisa. Sudah kelihatan kan? Udah. Oke, seperti yang tadi saya judulnya adalah profesional berbisnis ya, profesional berbisnis. Artinya apa sih di sini profesional berbisnis itu artinya apakah bagaimana menjalankan bisnis secara profesional atau apakah bisa profesional tuh beralih profesi dan terjun membangun bisnisnya sendiri. Nah, mana yang lebih menarik nih buat teman-teman di sini. Coba mungkin bisa ketik ya di chat ya nanti ya maksudnya mana yang lebih menarik sih opsi satu atau dua. Slide please. Oke, nomor dua. Oke, next slide. Next slide me. Oke. Jadi sebelumnya tadi sempat sudah dikenalkan juga sama Mbak Uti. Saya tuh ibu dari seorang putri dan juga pengusaha mesin makanan komersial dan industrial ya. Juga inkubator UKM naik kelas. Saya juga giat, saya sangat concern dengan pendidikan di Indonesia dan saya terlibat dengan pendidikan guru di Sumba Timur. Dan saya juga business advisor untuk 1000 Womenpreneur dan founder dari Creator Indonesia. Ini sesuatu yang memang wadah yang saya ciptakan untuk memang untuk
berkumpulnya para pebisnis dan bagaimana kita sharing, kita punya business knowledge gitu ya. Dan justru pada saat ini adalah saya mahasiswa semester 5 di FH UKI. Dan saya juga ini human in progress, manusia yang masih terus belajar. Next slide, please. Nah, kita coba cari tahu dulu ya, one by one. Profesional itu sebenarnya apa sih? Kalau kalau di sini ini hasil Google ya, profesional adalah seseorang yang melakukan sebuah pekerjaan tertentu dengan mengandalkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki yang berhubungan dengan bidang pekerjaan tersebut. Nah, jadi di sini kita udah tahu bahwa maksudnya yang namanya yang depannya C itu dan belakangnya O, CEO, COO, CMO, CFO, whatever O gitu ya. Nah, itu semuanya adalah orang-orang yang dengan keahlian tertentu. Next slide, please. Nah, karakteristik profesional juga ya berdasarkan pengetahuan teoritis yang ekstensif ya, dan ahli juga dalam mempraktekkan pengetahuan tersebut. Dan ada pendidikan yang ekstensif dan terus-menerus ya. Misalnya untuk dari sarjana akuntansi untuk sampai punya kantor akuntan atau menjadi CFA itu ada range waktu yang cukup panjang dan pendidikannya juga cukup panjang. Dan terdapat ujian kompetensi ya tentunya ya, maksudnya untuk menguji bahwa benar-benar profesional ini adalah ahli di bidangnya. Dan terdapat pelatihan institusional juga, pelatihan-pelatihan untuk mendapatkan pengalaman praktis sebelum menjadi anggota penuh di organisasi profesi ya. Rata-rata ada. Adanya juga asosiasi profesional seperti misalnya kalau contoh saya sebelumnya CFA ya ada organisasi CFA-nya biasanya gitu atau ada asosiasinya. Ada license-nya juga. Itu kan certified finance accounting ya. Nah, itu pasti ada certification-nya. Next slide, please. Nah, ini semua juga adalah maksudnya karakteristik dari seorang profesional. Nah, ini bisa dibaca aja sendiri. Ini juga hasil Google. Jadi, ini adalah karakteristik profesional, katanya seperti ini. Next slide. Nah, yang termasuk profesional adalah bidang-bidang ini sedikit contoh aja ya. Maksudnya arsitek, akuntan, engineer gitu ya, dokter, trainer, konsultan, speaker, pilot. Intinya adalah pekerjaan yang tidak bisa diwakilkan oleh orang lain, yang harus dilakukan oleh diri kita sendiri. Itulah profesional gitu. Karena kita punya keahlian tertentu dan kita dipekerjakan untuk keahlian kita tersebut. Next slide. Ini ada beberapa contoh seperti Mahwatang ini dia juga founder, chairman, and CEO of Tencent ya. Ini a very successful one. It so happens dia selain founder, dia juga CEO dari dia punya organization. Dan dia bilang di sini, you need to have extraordinary wisdom to be a forerunner. Orang yang berlari di depan tuh harus punya wisdom. Di sini saya translate-nya bukan kebijaksanaan, tapi lebih kepada wawasan. Kepada wawasan untuk menjadi pengusaha tuh maksudnya, sebagai contoh misalnya kalau pengusaha UMKM gitu ya, itu kan udah ada stigma yang melekat bahwa pengusaha UMKM itu adalah pengusaha 3K, kerupuk, keripik, keramik gitu. Nah, bagaimana mau jadi gede gitu loh. Maksudnya kalau mau menjadi forerunner, bagaimana caranya gitu kalau seandainya maksudnya produknya cuma itu lagi ya. Dan ini yang paling penting yang mungkin pesan-pesan yang seperti ini yang penting gitu ya. Ideas are not important in China gitu. Kebanyakan maksudnya mikir aja musik sampai perfect dipikirin lagi, belajar lagi karena kita nggak confident gitu maksudnya dengan maksudnya apa yang kita mau lakukan, belajar lagi, lupa action. So ideas are not important in China, execution is. Nah ini yang mungkin pesan-pesan dari beberapa profesional yang terkenal. Next slide please.
Dan saya pasti harus menyelipkan womenpreneur dong ya. Selain di sini kita berbangga ada Mbak Uti dan ada Sally juga, Sally Taher. Ya bangga lah dari teman Sally dan Mbak Uti ya, of course. Dan ini Presiden Direktur PT Unilever Indonesia ya. Dan di sini beliau mengatakan bahwa pelajaran pertama buat dirinya sekarang adalah tujuan itu penting banget. Clarity of purpose. Ini yang saya ngomong di awal tadi bahwa maksudnya hari ini kita sharing sebenarnya mau bisnis kayak, mau jadi profesional kayak, it doesn't matter. Yang penting kita punya clarity of purpose in life gitu ya. Nah, next slide please. Nah, apa sih kalau pengusaha apa pula gitu ya? Pengusaha itu asalnya pengusaha adalah orang yang berusaha. Cara yang paling cepat dan nggak usah no brainer adalah maksudnya jual dan beli dan jual, trading ya. Impor barang 1 kontainer 10 juta dijual 20 juta, cuan 10 juta selesai beres. Nggak ada embel-embel gitu ya. Next batch mungkin yang lagi trending apa ya, kita impor lagi, begitu lagi gitu. Jadi cepat aja gitu trading ya, beli dan jual. Next. Nah, kalau pebisnis, orang bilang pengusaha, pebisnis sama aja gitu ya. Pengusaha, pebisnis, entrepreneur, apa bedanya gitu loh, pengusaha dan pebisnis. Kalau pengusaha hanya perlu memastikan bahwa bisnisnya berjalan dengan lancar. Udah memiliki modal bisnis dan tidak perlu mulai dari nol, misalnya franchise. Atau toko obat, oh hari ini Panadol habis, pesan Panadol. Hari ini obat apa habis tinggal pesen gitu ya. Jadi maksudnya bisnisnya itu no brainer, nggak usah dipikirin ya. Sementara pebisnis biasa melihat peluang pengembangan yang ada dalam menjalankan bisnisnya. Misalnya bagaimana sih toko obat gue nih bisa menjadi apotek yang berlisensi, terus ada praktek dokter bersama, dan kemudian kalau juga berkembang bisa membangun franchise misalnya menjadi seperti apotek Kimia Farma atau apa ya. Itu adalah sebuah bisnis. Jadi ada continuity, ada perkembangan. Nah, itu yang kita sebut sebagai sebuah bisnis ya. Next slide please. Nah, apa pula entrepreneur? Kalau para pebisnis itu pasti bertujuannya adalah untuk mendapatkan profit yang sebesar-besarnya. Itu sesuai dengan moto saya dong, kudu cuan lah ya. Kalau seandainya nama perusahaan saya aja gua Taka kan. Nah, yang tahu gua Taka tolong tulis di kolom chat ya. Kecuali teman-teman di Sales Director Indonesia ya, nggak boleh. Nah, nanti ada hadiahnya dari saya. Sekotak roti dari The Wheat. Sementara entrepreneur cenderung berfokus pada pengembangan bisnis yang berjalan dengan value dan passion-nya. Nah, ini saya sendiri terjun ke bisnis makanan. Kesatu karena bisnis makanan itu berdasarkan data dari Kemenkop, 65 juta jiwa dari penduduk Indonesia adalah pelaku UMKM. Dan kurang lebih karena kita tidak punya data yang fix dan realnya juga, kurang lebih 60%-nya itu adalah makanan. Makanan ya, jadi makanan. Dan kalau kita lihat makanan itu adalah bisnis yang sepanjang masa. Bisnis yang sepanjang masa dalam arti kata Indonesia 280 juta penduduk, yang perutnya itu harus diisi 3 kali sehari gitu loh. Jadi ini adalah maksudnya supply makanan itu selalu balapan dengan angka kelahiran bayi baru. Jadi maksudnya bagaimana mencukupi makanan yang berkualitas, yang sesuai dengan kantong orang Indonesia. Dan sebenarnya bagi saya sendiri concern-nya adalah kenapa sih makanan Indonesia tuh jarang yang mendunia? Dalam arti kata, memang ini adalah tugas dari pemerintah untuk melakukan seperti misalnya food diplomacy, tapi ya bagi saya ini adalah maksudnya sesuatu yang memang bagaimana kita mengenalkan Indonesia itu melalui diplomasi makanan. Kalau saya fokusnya, saya punya passion ada di situ ya. Nah, jadi tujuan utamanya adalah mendapatkan kepuasan dari sebuah pengembangan produk atau jasa. Nah, gitu ya, dan diharapkan juga bisa bermanfaat untuk banyak orang. Itulah yang disebut dengan entrepreneur. Next slide please, Mi. Nah, ini adalah salah satu tokoh favorit saya, orang gila Richard Branson.
the founder of Virgin Group. Nah, yang disebut sebagai entrepreneurship is turning what excites you in life into capital so that you can do more of it and move forward with it gitu loh. Bagaimana kita mengkapitalisasikan kita punya passion menjadi sesuatu yang memang kita bisa kembangkan dan kita bisa bawa ke depan. And somewhere along the way kita juga menyejahterakan orang-orang yang berada di dalam ekosistem itu. Itulah maksudnya entrepreneurship ya. Next slide please. Dan ini juga satu orang yang saya banyak banget baca quote-quote-nya ya. Siapa sih yang nggak kenal sama Jack Ma ya? Alibaba ya. Ini adalah maksudnya the largest e-commerce companies in the world, bukan in China ya, in the world gitu ya. Di sini pun jejaknya sudah sangat terasa di mana-mana ya di Indonesia ya. Nah ini juga yang paling penting mungkin yang dengan rutinitas kesibukan kita sehari-hari, this is something oftentimes forgotten gitu ya. We're never in short of money gitu karena yang namanya modal usaha itu nggak harus selalu uang, nggak selalu uang bentuknya gitu ya. Tapi we lack people with dreams who can die for those dreams. This is what we don't have. Gitu. We don't have that passion anymore, that drive gitu. Gitu ya. Nah, next slide. Jadi back to the title of the presentation ya. Kita profesional berbisnis. Mau jadi profesional dalam berbisnis atau sekarang kita karyawan profesional tapi pengen berbisnis gitu ya. Nah, itu the purpose of life is not to be happy, it is to be useful. To be honorable, to be compassionate, to have it make some difference that you have lived and live well. Jadi orang-orang sering salfok gitu ya, bahwa maksudnya yang difokusin itu adalah maksudnya akibatnya gitu. Being happy itu adalah akibat sih sebenarnya ya. Kalau seandainya kita compassionate, kita honorable, kita useful, kita punya purpose driven life, kita tahu apa yang kita mau. Nah, itu kita akan happy gitu. Jadi happy itu sebenarnya akibat. Jadi bagaimana yang penting happy gitu. I want to find happiness. You cannot be happy if you haven't found that X factor in your heart gitu ya. Okay, next slide. Nah, ini sedikit-sedikit maksudnya untuk pancingan untuk diskusi kita ya sebenarnya ini ke depannya. Bagi saya pribadi, profesional mengkontribusikan keahliannya untuk membesarkan perusahaan. Entrepreneur membangun ekosistem bisnisnya dan mencari profesional yang sesuai untuk di bidang usaha dia gitu loh. Nah, kalau profesional itu bekerja dengan bidang keahliannya gitu ya. Maksudnya ya ahlinya di mana ya dia kerjanya di bidang itu aja gitu kan. Jadi maksudnya memang di satu bidang aja gitu. Jadi di train untuk menjadi spesialis dan tidak terlatih untuk mengetahui keilmuan atau rangkaian lain yang ada dalam ekosistem sebuah bisnis. Wow, gua tambah kaya, Rika dapat roti ya. Entrepreneur menyatukan para ahli untuk secara bersama membesarkan sebuah bisnis, ya, dan profesional bekerja sesuai dengan kerangka ahliannya saja gitu. Dan dia terkotak gitu ya, maksudnya ya udah, gue bidangnya di sini. Jadi memang kebisaannya juga terasah semakin tajam di situ-situ aja gitu. Sedangkan entrepreneur itu nggak mesti orang yang ahli di bidang tertentu gitu ya. Entrepreneur adalah orang yang menurut saya adalah push beyond their limit gitu. Orang yang bersedia keluar dari zona nyamannya. Nggak takut dibilang, kok lu nggak ngerti sih? Ya emang gua nggak ngerti, makanya gua hire profesional yang ngerti gitu kan. Gitu ya. Jadi tapi punya vision yang jelas gitu. This is what I want gitu. This is what
it takes to make a difference gitu ya. Nah, itu yang dan menyatukan orang-orang yang pintar-pintar itu untuk yuk kita sama-sama mencapai tujuan ini gitu. Nah, itulah menurut saya perbedaan antara profesional dan entrepreneur gitu. Next slide. Nah, jadi dalam hal legacy pun antara profesional dan entrepreneur pun terbatas gitu ya. Kalau profesional itu palingan legasinya apa sih? Ini kan selalu menjadi gua mau meninggalkan legacy gitu, legacy whatever gitu ya. Memang gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Profesional meninggalkan legacy mungkin karya tulis, buku, penelitian, masak-masak baru ya. Yang juga mungkin akan contested ya dalam zaman, maksudnya dalam perubahan-perubahan zaman gitu ya. Akan bisa menjadi usang sesuai dengan perubahan-perubahan zaman. Nah, kalau seandainya profesional, kalau pebisnis atau entrepreneur itu memang yang kita berusaha pertahankan selalu adalah yang kita selalu pertahankan adalah sebuah brand gitu ya, atau sebuah maksudnya usaha yang sustainable gitu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh maksudnya companies yang menurut saya itu hebat gitu ya, yang sudah melewati ratusan tahun dalam sejarah Coca-Cola, UPS, Harley Davidson, dan juga itu ya, siapa sih yang nggak kenal Levi's ya. Levi's itu kan udah dari 1873, itu hebat banget gitu. Siapa sih yang nggak punya Levi's? Semua orang pasti punya Levi's gitu ya. Nah, so we come to the last slide, I guess. Next slide, me. Terus ya, jadi kita, sekali lagi di sini bukan mencari salah benar, Pak. Apakah maksudnya apa sih profesional itu? Ya udah, memang lu cuma tahu ahli bidang lu aja, dan apakah menjadi pengusaha itu super hebat? Nggak juga. Kita nggak mencari salah benar di sini kan. Cuman again and again yang kita cari adalah the purpose of our life gitu. Kita mau apa gitu? Karena kan semuanya sebenarnya ada continuity-nya kalau seandainya kita mau. Misalnya apakah semua profesional itu nggak bisa berbisnis gitu? Profesionalnya nggak bisa berbisnis, tapi kalau seandainya dia bisa membangun sebuah tim, misalnya contohnya lah yang kita lihat, siapa yang nggak tahu klinik RH? Itu adalah maksudnya produk dari dokter kulit Roni Handoko, RH ya. Tapi yang membangun kliniknya, yang membangun konsepnya, konsep kliniknya, konsep produknya, itu ada tim-tim ahli yang mengelolanya, dan juga pasti ada orang bisnis yang mengelolanya. Profesionalnya ya Dokter Roni ya tetap profesional sebagai seorang dokter gitu. Tapi ya ada timnya yang membantu. Jadi apakah kita sebagai profesional kalau kita mau berbisnis punya open mindedness nggak untuk maksudnya memahami ini, mempelajari, menerima, memahami, dan melakukan ini juga ya. Nah, apakah semua orang bisa berbisnis atau apakah penting juga semua orang berbisnis ya? Berbisnis memang penting gitu karena berbisnis itu menciptakan lapangan kerja. Bayangin kalau setiap UKM itu punya 5 karyawan gitu ya kan, 1000 UKM itu kan menciptakan 5.000 lapangan kerja gitu. Which is efek dominonya pasti luar biasa ya Mbak Uti ya, karena semua orang butuh itu kan gitu. Nah, itulah sebabnya maksudnya ya kenapa kita senang mengencourage orang-orang untuk menjadi pengusaha. Apakah pengusaha pebisnis selalu punya kemampuan profesional yang dibutuhkan untuk mengelola usahanya? Dan apakah kita juga punya mimpi dan bekerja cerdas untuk merealisasikan bisnisnya seperti apa yang dikatakan Jack Ma? Dan apakah orang yang sudah terjebak dalam pola kehidupan rutinitas yang sama setiap hari, pergi pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan, potong pajak pula ya, dan apakah maksudnya sesudah melakukan itu bertahun-tahun masih ada passion nggak gitu? Jadi ini mungkin sesuatu yang mungkin kita mesti jawab ya dalam diri kita sendiri.
untuk maksudnya mencapai tujuan hidup kita. Next slide, please. Nah, ini contoh yang menarik ya menurut saya ya. Kalau seandainya teman-teman di sini bisa seperti Mbak Rara, ya mungkin kamu punya bakat jadi entrepreneur gitu ya. Jadi Mbak Rara ini seorang pawang hujan. Pawang hujan. Jadi, nah sesudah kontroversi pawang hujan di Mandalika, si Mbak Rara itu justru kebanjiran order gitu loh. Dan sekarang dia sudah melegalkan, maksudnya melegalkan bisnisnya gitu ya. Jadi dia sudah bikin legal entity untuk perusahaan pawang hujannya ya. Jadi Rara Pawang Hujan Indigo Indonesia. Kalau seandainya kita memang punya kegilaan kayak gitu, dan mungkin ada bakat lah untuk menjadi entrepreneur ya. Bukan berarti kita semua harus belajar jadi pawang hujan ya. Tapi maksudnya yang gue mau sampaikan bahwa bisnis itu hanya untuk tipe orang yang bersedia keluar dari zona nyaman. Kalau nggak bersedia keluar dari zona nyaman, just stay put in where you are gitu ya. Dan punya ide gila dan mau kerja keras untuk memperjuangkannya. Itu sih. Next slide. Nah, ini mungkin sebagai penutup ya, kita banyak ngobrol-ngobrol aja. You learn that as you get older, that rules are made to be broken, gitu ya. Maksudnya memang, apakah maksudnya kita harus ngikutin selalu go by the book gitu ya, girls are pink and boys are blue gitu ya, maksudnya kayak gitu ya. Tapi ya be bold enough to live life on your own terms and never ever apologize for it. Go against the grain, refuse to conform. Take the road less traveled instead of the well-beaten path. Laugh in the face of adversity and leap before you look. Dance like everybody's watching. March to the beat of your own drummer and stubbornly refuse to fit in. Be uniquely you in whatever your chosen path is. Thank you so much. Thank you, Coach Vera. Semangat langsung mendengarkannya dan saya langsung banyak nih yang saya catat-catat gitu. Mungkin sebelum saya bertanya sebagai moderator kan biasanya punya ini ya, punya privilege untuk bertanya terlebih dahulu gitu ya. Jadi mungkin sembari menunggu teman-teman yang lain untuk bertanya karena so far belum ada di chat. Yang ada malah dari Sally katanya teman-teman harus mencoba roti bluder dan cheese roll dari The Wheat milik Cici Vera, the best in town. Saya sendiri sudah tidak terhitung sudah berapa kali order dari The Wheat. Ini di Cipete ya, kalau nggak salah ya Cici Vera ya? Udah pindah kita ke Bintaro. Oh Bintaro, wah lebih dekat dong dari tempatku. Oke, share coba alamatnya ya. Ke sana. Oke, Coach Vera. Tadi kan berapa kali Coach bilang mengenai purpose in life. Jadi kan ini to have a clarity of purpose in life. So, mungkin agak biar sedikit nyambung-nyambung dengan meta coach kita gitu ya, dengan neuronumismatik kita. How we find our purpose of life? Gimana caranya? Karena kan kita purpose of life tanya apa sih tujuan hidup kamu? Apa ya? Apakah ada caranya di mana kita bisa menentukan atau kita menemukan apa sebenarnya purpose of life kita? Itu pertanyaan pertamanya, Coach. Itu pertanyaannya gampang banget, Mbak. Tapi jawabnya susah. Pertanyaannya gampang ya, jawabnya susah. Iya, pertanyaannya gampang gitu. Gimana caranya supaya purpose mungkin coba di antara para audiens di sini ada 36 orang. Siapa sih yang tahu purpose hidupnya apa? Langsung apa ya? Nah, boleh chat nggak di grup? Oh, saya tahu purpose hidup saya adalah bla 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 gitu. Nah, itu kalau untuk mengetahui purpose hidup kita mungkin maksudnya memang
pasti harus mau yang cara gampang atau mau cara yang susah? Dua-duanya. Oke, cara yang susah dulu ya. Cara yang susah terus tentu harus merenung, kontemplasi. You have to get to know yourself. Get to know yourself in the sense that maksudnya berani nggak kita jujur sama diri kita sendiri? Dalam arti kata kita jujur, kita tahu maksudnya kita punya kekuatan, kelemahan. Orang sering tahu, oh gue pintar ini, gue pintar ini, gue pintar ini, tapi nggak mau tahu kelemahannya apa gitu ya. Kayaknya nggak punya gitu, semuanya perfect gitu. Nah, tapi maksudnya kalau seandainya kita tahu kita punya SWOT pribadi, kita mau kita sendiri tahu what we can do and what we cannot do, itu akan menjadikan kita juga lebih jernih. Maksudnya kita punya purpose itu harus dikalibrasikah atau apa gitu. Mungkin maksudnya dengan SWOT ini mungkin purpose-nya itu harusnya tuh seperti ini gitu. Harus dilayes sedikit gitu. Lebih realistik gitu. Jadi lebih realistik. Dan maksudnya pada saat kita jadi lebih realistik, kita lebih jujur dengan diri kita sendiri, kita akan definitely get in touch with ourselves gitu. Maksudnya dan pada saat itulah kita akan menemukan sebenarnya apa sih yang ngedrive kita dalam kehidupan gitu. Purpose-nya adalah itu. Tapi biasanya memang kebanyakan orang tuh pasti ada satu trigger. Padahal satu trigger bisa aja dari family atau memang anak atau orang tua ya, biasa ada trigger gitu. Tapi bagi kita sih ada cara yang gampang. Mungkin kalau seandainya bagi teman-teman yang belum tahu maksudnya aduh gua nih tujuan hidupnya apa gitu ya, mungkin boleh berkomunikasi dengan salah satu coach di sini untuk satu sesi ya, dan untuk get to know yourself gitu ya, on what you can or you cannot do gitu. Di sini coachnya jago-jago banget, Coach Rico tuh nggak tahu udah berapa kali ngikutin itu ya apa nggak tahu deh udah berapa tahun itu ya Coach. Nah itu cara yang paling gampang adalah talk to a professional yang bisa memfacilitate, membantu kita untuk find ourselves. Gitu sih Mbak Uti. Thank you. Ini ada pertanyaan dari Shanta Herna. Ini juga anak muda yang luar biasa ini. Pertanyaannya untuk lebih baik tetap eksperimen dan push on atau slow down waktu resesi atau pandemi seperti kemarin? Tergantung industrinya. Tergantung industrinya dong, Sean. Jadi maksudnya kalau industrinya adalah maksudnya maybe you have to slow down to speed up sometimes gitu. Tapi kalau seandainya pandemi kan nggak semua bisa slow down. Kayak gaming naik malah gitu kan, entertainment naik gitu. So it depends on the industry. Gitu. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Kalau belum ada, dari saya lagi boleh ya, Coach ya. Tadi kan yang menarik adalah entrepreneur itu sebenarnya dia bisa menarik profesional untuk mengerjakan sisi yang profesionalnya gitu ya. Nah kadang-kadang kan kita sebagai entrepreneur gitu suka idealis gitu ya, apa-apa mau dikerjain sendiri gitu. Nah itu karena saya juga kepikiran gitu ya, kalau misalnya saya pengen bisnis sesuatu tapi saya kan juga nggak punya ilmunya gitu untuk berbisnis gitu. Jadi passion ada lah. Misalnya kayak waktu selama pandemi itu saya bikin kopi, bikin dendeng gitu ya. Tapi akhirnya ya gitu aja. Setelah berapa bulan males sendiri gitu loh. Nah itu gimana triknya supaya bisa langgeng? Apa itu karena memang saya merasa belum perlu atau gimana ya, Coach ya? Oke, seperti yang tadi kan yang dibilang sama yang di dalam slide itu, memang kalau seandainya kita yang namanya entrepreneur itu kita pasti bergerak dari kita punya passion sendiri. Passion saya kan ada di maksudnya bagaimana sih mengajak perempuan untuk berbisnis gitu ya. Nah itu passion saya, makanya saya nge-drive di situ terus, dan maksudnya juga industri yang memang saya tekuni adalah yang dekat dengan makanan gitu, yang dekat dengan dunia memang womenpreneurs gitu ya. Walau banyak womenpreneurs dari segala bidang ya, dari segala bidang yang kita bisa, yang
eh, kalau bagi kita ya maksudnya kalau belum ketemu, kalau nggak ada triggernya juga ya memang nggak bisa ya Mbak ya. Maksudnya sekali lagi, nah ini ada sebuah cerita gitu ya. Saya punya teman yang wartawan dan dia cerita gitu ya. Maksudnya suatu hari dia ketemu ibu-ibu yang jualan nasi kucing di bawah jembatan layang gitu ya. Di bawah jembatan layang. Nah waktu itu sekitar 20 tahun yang lalu nggak ada orang yang tahu apa sih nasi kucing gitu. Itu nasi sekepel bersama sedikit tempe orek dan sayur kangkung gitu ya. Dia dijual sekepel itu Rp500. Itu yang pembelinya kebanyakan adalah tukang-tukang bangunan ya, yang biasanya suka nunggu mobil-mobil dari PU itu untuk dijemput ya untuk pekerjaan jalanan. Nah, jadi teman saya yang wartawan tuh tanya kepada si ibu itu, kok bisa kepikiran bikin nasi kucing yang 500 perak itu sekepel gitu ya. Jawabannya sangat sederhana gitu. Jawabannya anak saya harus makan. Ya, itu ya triggernya gitu ya. Jadi triggernya. Nah, kalau seandainya memang misalnya kita bosen gitu, itu berarti memang itu bukan kita punya passion atau bukan kita punya calling lah di situ ya. Maksudnya pasti ada sesuatu yang strong, itu baru namanya kita kan ada passion gitu. Tapi kalau seandainya mungkin sesuatu yang kita tekuni pas lagi trending kopi, kita juga ikut-ikutan kopi, ya mungkin itu karena kita lucu gitu, euforia, excitement gitu ya, sesuatu yang hobi gitu. Tapi kalau seandainya entrepreneurship kan maksudnya sesuatu yang memang driven by passion, sehingga maksudnya mau susah kayak apapun pasti kita akan kerjain gitu. Pasti kita akan terus kerjain. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Marcel kayaknya ya. Cisvera, mohon insight buat 2023. Emangnya lu pikir gue dukun? Gue baru bilang pasti jawabnya gitu deh. Gue udah tahu jawabannya. Kalau seandainya untuk 2023 ya 2023 kan pemilu ya. Mau insight apa, Marcel? Mau insight maksudnya mau bisnis apa ya? Bisnis itulah maksudnya baju-baju buat parpol. Insight itu buat 2023 sebenarnya keep sharpening your knife, dan maksudnya entrepreneur itu selalu kan maksudnya kita smile. Maksudnya kalau kita ngeliat adversity itu kita bukan mengkerut gitu ya, tapi kita memang di situ ada excitement gitu. Maksudnya bagaimana kita bisa berubah gitu ya. Tapi kalau seandainya ini sekali lagi kalau spesialis, dia kan udah terlatih di bidangnya sehingga dia untuk pindah itu dia nggak agile gitu. Bagi saya bisa pindah ke bidang yang sama tetap di makanan, tapi dengan maksudnya ya dengan apakah bidang yang sama itu maksudnya ada bisa aja ada improvisasi dari sebuah bisnis itu gitu ya, atau perubahan apakah sekarang trennya itu makanan yang lebih sehat, atau kalau dulu makanannya lebih banyak nasi-nasian, sekarang makanannya adalah plant based. Nah, itu seperti apa pengolahannya. Nah, itu akan menjadi tetap ada di makanan, tapi kita gampang switching ya tetap di bidang yang sama juga gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Anastasia Maria. Hai Cik Vera, waktu dulu open The Wit semasa pandemi, apa saja proses yang dijalani sehingga bisa sukses sampai sekarang? Aku juga minta alamatnya ya nanti ya, The Wit ya. Boleh Mbak. Kalau di The Wit itu saya beruntung karena kan saya berpartner dengan seorang chef yang talented ya, namanya Chef Rista. Nah, emang Chef Rista itu sangat talented banget gitu ya. Dia juga buka-buka kelas. Nah, di situ kebetulan saya bisnisnya adalah mesin-mesin roti dan juga saya penggemar makanan, penggemar roti. Jadi itulah saya memilih bisnis itu. Nah, bisnis itu bagi saya ini sebuah hobi nih di sini gitu. Karena maksudnya core saya tetap di mesin makanan ya. Bagaimana saya mau membantu orang-orang yang berbisnis di bidang makanan bisa mengemas makanannya dengan lebih baik supaya lebih bertahan dan bisa menjalankan ekspor makanan ke luar negeri. Bahkan kemarin tuh kita sempat ngobrol sama mantan duta besar Indonesia untuk Rusia, Pak Wahid ya. Nah, itu Pak Wahid bilang produk-produk Indonesia tuh sangat digemari di Rusia ya. Sebenarnya ini juga harusnya menjadi PR buat yang pebisnis. Apakah ada produk-produk Indonesia yang bisa diangkat juga untuk ke Rusia dan Republik Belarus gitu.
pasar di luar negeri terbuka sangat luas loh gitu. Jadi maksudnya yang kita mesti solve adalah maksudnya internal usaha kita dulu kita beresin kalau kita mau memang bisa menjadi besar bahkan sampai ke luar negeri. Itu sih Mbak. Oke. Ini ada dari Pak Sugi, bisnis pendanaan dong. Katanya, nggak tahu tuh apa maksudnya. Apa Civera ada bisnis pendanaan atau minta keterangan mengenai bisnis pendanaan Pak Sugi? Mungkin bisa diperjelas ya. Terus ada dari Sally, Civera saat ini banyak anak-anak muda yang ingin langsung menjadi entrepreneur setelah lulus kuliah. Apa nasihat yang bisa dibagikan kepada anak-anak muda agar bisa melewati masa ups and downs selama pertumbuhan perusahaan? Oh, jawaban buat Chief Marcel tadi, insight pendanaan. Oke. Oke, gimana tuh? Coach Vera, tadi pertanyaannya Sally. Nasihat yang bisa dibagikan kepada anak-anak muda agar bisa melewati masa Dibacain ups lagi and Mbak downs. pertanyaannya. Civera, saat ini banyak anak-anak muda yang ingin langsung menjadi Ya. entrepreneur setelah lulus kuliah. Apa nasihat yang bisa dibagikan kepada anak-anak muda agar bisa melewati masa ups and downs selama pertumbuhan perusahaan? Ya mungkin di sini kan Cici Sally kita tahu kondisi startup pada saat ini seperti apa gitu. Dan karena apa juga gitu ya. Ini semuanya nggak bisa nggak ada langkah yang bisa kita pangkas. Semuanya harus dijalanin gitu. Nah mungkin ya kalau kondisi startup pada saat ini pasti Cici Sally lebih tahu lah. Karena kita di komunitas kita tuh panggilannya Cici Koko, Mbak Uti. Jadi gue manggil Sally itu Cici. Gitu loh. Nah itu kan sesuatu yang maksudnya ya lu lebih tahu lah Sally ya, maksudnya kondisi startup pada saat ini gitu. Nah ya bisa nggak kita instantly jadi entrepreneur? Nggak bisa. Maaf ya, maksudnya bukannya mau dimotivate gitu ya. Maksudnya kalau seandainya memang mau menjadi entrepreneur ya, kalau seandainya mau cara yang paling cepat ya maksudnya apprentice gitu ya. Ikuti maksudnya belajar dari orang yang sudah sukses gitu. Mempelajari sesuatu mengenai dirinya, apa yang memotivasinya gitu ya, seperti Richard Branson gitu ya yang memulai Virgin Airlines. Itu kenapa sih dia bisa mulai Virgin Airlines atau dia kan bisa memulai Virgin Record gitu ya. Yang kita pelajarin kan selalu intentionnya ya, intentionnya itu apa gitu. Karena itu driving force-nya di situ. Nah, itu yang kita harus tahu, bukan maksudnya oh sekarang lagi trending bisnis rekaman yuk kita masuk, sekarang lagi musim startup karena visi banyak jor-joran mendanai startup gitu. Nah, jadi mungkin yang kita mesti pelajari adalah passionnya, the drive ya, itu yang kuat gitu. Oke, ini ada lagi dari Ci Marcel. Sejak pandemi kita galau, maju kena gempuk resesi, mundur juga mati suri. Mau gadai, nggak ada yang digadai. Oke, buat teman-teman yang mau berusaha dan butuh mungkin modal kerja, boleh ngobrol sama Koko Alung dari The Gadai di sini. Ya, ada Koko Alung dari The Gadai, dia juga pengusaha dapur Nobilia. Nggak ada istilah maju kena mundur kena sih dalam bisnis ya. Kalau bisnis itu kan maksudnya seperti orang bersepeda. Ya kan maksudnya kita boleh kalau kita lagi nggak bisa terbang ya kita berlari. Kalau kita lagi nggak bisa berlari kita berjalan. Kalau kita lagi nggak bisa berjalan kita merangkak gitu loh. Intinya kita nggak pernah stop karena kalau orang bersepeda sekali stop pedaling ya langsung jatuh gitu. Jadi kita nggak bisa stop gitu. Maksudnya bagaimana kita memikirkan terus, tetap harus menjalankannya, harus mendorong terus, tapi nggak boleh stop gitu. We can slow down but we cannot stop gitu. Oke. Masih ada pertanyaan lagi? Kalau nggak saya nanya lagi nih. Enakan nanya lagi nih saya nih kalau nggak ada pertanyaan. Kalau seandainya nggak ada pertanyaan, mungkin boleh ya saya minta 1-2 menit untuk memperkenalkan suatu klub yang lagi saya bangun bersama teman saya juga di sini.
si Alung ya. Jadi saya sama Alung lagi membangun sebuah komunitas yang namanya Creator Indonesia. Nah, di Creator Indonesia lah di sini sudah ada beberapa praktisi bisnis yang maksudnya akan mementor usaha-usaha yang sedang berjalan. Maksudnya usaha yang memang kita anggap sunrise, masih sunrise industry, dan memang mau berkembang untuk menjadi besar ya. Nah, di sini kita sedang menyiapkan maksudnya pelatihannya dan juga mentoring programnya. Ini yang penting, monefnya dan mentoringnya itu akan dilakukan oleh praktisi bisnis. Nah, itu ada sebuah komunitas yang lagi saya bangun bersama teman-teman. Jadi kalian semua welcome to join gitu. Nah, tadi kan Coach Vera bilang usaha-usaha yang sunrise itu bisa dicontohnya apa aja, atau any usaha kita bisa kontak Creator Indonesia atau gimana? Nah, perusahaan yang sunrise kan mesti di-identify pada saat ini yang sunrise apa aja sih gitu. Mungkin kalau seandainya adalah industrinya udah masuk yang maksudnya benar-benar yang misalnya kayak penjualan handset atau penjualan apa sih alat rumah tangga yang mungkin udah yang sejuta umat gitu, atau penjualan seperti tadi kerupuk keramik gitu ya, maksudnya itu kan mungkin inovasi itu nggak harus selalu gila gitu, nggak harus selalu gila. Contohnya juga Starbucks kan jualan kopi juga. Apa bedanya dengan kopi-kopi lainnya? Tapi kenapa dia bisa mendunia sementara kopi-kopi yang lain enggak? Yang ini yang maksudnya mesti menjadi pemikiran juga, bahwa maksudnya Starbucks itu mungkin meluangkan banyak waktu, tenaga, dan pikiran untuk benar-benar merapikan bisnis prosesnya. Sehingga dia bisa menjualnya maksudnya ke semua negara gitu ya, maksudnya ke mancanegara gitu. Tapi kalau kita kan maksudnya oke, kita yang penting jalan dulu dah, yang penting jalan dulu gitu. Udah gitu pada saat kita mau buka kedua keteteran, yang pas ketiga udah aut-autan, terus yang keempat tutup gitu ya, yang kayak gitu gitu. Jadi banyak dalam bisnis itu, dalam ekosistem sebuah bisnis itu kan nggak cuman kita misalnya kita bisa gunting rambut gitu. Apakah otomatis kita bisa jadi pengusaha salon gitu? Ya kita bisa punya satu salon, tapi kalau kita mau punya banyak salon, ya tentu harus ada sebuah sistem gitu ya. Maksudnya pengelolaan sumber daya manusianya gitu kan, pengelolaan pemakaian produk, pembelian, penjualan, dan lain sebagainya, itu harus ada pengelolaannya gitu. Dan tentu aja bukan semua profesional nggak bisa jadi pengusaha juga sih Mbak. Tetap aja ada pengusaha, ada profesional yang juga berhasil. Selain tadi yang saya ngomong itu RH gitu ya, RH klinik. Ada juga kayak Rudy Hadi Suwarno kan juga hairstylist, tapi kan dia punya produk kan, Rudy Hadi Suwarno. Nah itu ya, itu kan salah satu cara juga gitu. Tapi mungkin bagi teman-teman yang trainer-trainer mungkin ada sebuah pemikiran juga. The semua ringin itu kayaknya dari training atau dari apa ya? Investasi bukan sih? Nah, jadi dari training atau dari investasi atau dari jualan properti. Nah itu sebuah pemikiran juga ya. Ini satu pertanyaan yang saya tadi yang di slide terakhirnya Coach Vera kan bilang, apakah kita masih punya passion, sudah bertahun-tahun terjebak dalam pola kehidupan rutinitas yang sama setiap harinya. Mungkin ada tips dari Coach Vera gimana kita menjaga passion kita, karena lama-lama kita jadi kayak robot ya, pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam gitu ya. Terus sebenarnya ada nih passion kita, tapi begitu udah pensiun ya, seperti tadi kata Coach Vera kan, bisa-bisa passionnya udah mati gitu. Nah, gimana triknya atau tipsnya supaya passion kita itu tetap ada, dan kita juga mempersiapkan diri supaya pas sampai pensiun tuh kita bisa mengembangkan passion kita menjadi suatu bisnis. Nah, kan itu nggak terjadinya seketika gitu ya. Mungkin bagi teman-teman yang punya side hustle gitu ya, maksudnya sekarang kita untuk persiapan pensiun kita bikin usaha dulu, dan side hustle gitu ya, usaha sampingan gitu. Itu banyak banget yang sering kita dengar ya, maksudnya kita bikin usaha sampingan deh gitu. Ingat ya, maksudnya kalau yang namanya usaha sampingan itu penghasilannya sampingan juga. Jadi akhirnya nanti kerjaannya nggak beres, usaha sampingannya juga nggak beres gitu ya. Nah, untuk itu memang kita harus ada disiplin banget gitu ya. Jadi maksudnya yang mematikan banget itu sebenarnya kan zona nyaman gitu. Kita udah terbiasa dengan lingkungan kantor yang sama. Terus di rumah juga kerjaannya sama.
Hari Minggu kita ibadah atau hari tertentu kita ibadah, ketemu komunitas arisan yang sama. Nah, kita pernah nggak diserap kita punya pola hidup sendiri? Kapan terakhir kita berteman, punya kenalan teman baru? Kapan kita terakhir mempelajari sesuatu yang di luar bidang kita? Gitu. Jadi maksudnya itu yang trap kita gitu, bahwa maksudnya kita ada di lingkungan yang sama terus gitu. Kalau seandainya kita terus-menerus melakukan hal yang sama, kita bisa mengharapkan suatu hasil yang berbeda nggak sih? Ya, Ya, nggak mungkin tetap ya sama. gitu. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Ya, mumpung. Oke, ada dari Mbak Mimi nih ya. Oke. Sebagai entrepreneur, apakah pernah merasa jenuh dan bagaimana menyikapinya? Dibandingkan dengan karyawan, jenuh bisa healing, jalan-jalan, atau even resign, istirahat sebelum cari kerja lagi. Jadi entrepreneur juga bisa healing atau bisa killing, terserah kan. Bisa resign juga nggak? Give up. Makanya kenapa entrepreneur itu harus passion driven gitu, karena kita nggak bisa cuti, nggak ada tuh istilah entrepreneur gue punya cuti tahunan gitu kan, nggak ada ya, nggak ada gitu. Jadi maksudnya kalau bukan berdasarkan passion gitu, maksudnya yang ngedrive itu kan passion kita untuk melakukan sesuatu gitu dari industri kita gitu kan. Nah, kalau seandainya untuk merasa bosen, kayaknya gue nggak pernah ngerasa bosen. Kalau gue bosen, gue kerjain orang. Gitu. Gue nggak pernah ngerasa bosen karena maksudnya ya kayak sekarang gitu kita lagi membangun komunitas ini karena maksudnya kita percaya dengan pengalaman bisnis kita bisa membantu orang-orang yang aspire to do business untuk melakukan bisnis gitu. Bisa di-share di chat, Coach, untuk yang kreator Indonesia itu di mana atau gimana cara kita menghubunginya? Apakah ada Facebooknya, IG-nya, atau ada websitenya, atau menghubungi Coach Vera langsung? Ya, bisa menghubungi saya untuk maksudnya ini baru sesuatu yang kita mau mulai. Ini adalah sandingan dari Sales Director Indonesia, di mana di situ sudah bergabung kira-kira 350 profesional dari berbagai industri. Ada Cici Sally juga di situ. Ada Koko Alung, ada Cici Marcel gitu ya. Ada Hasan Dali juga, ada teman-teman lah yang lain-lain gitu ya. Nah, ini adalah sandingannya di mana memang maksudnya wadah pengusaha, dan maksudnya di situ nanti memang kita akan melakukan maksudnya mentoring oleh praktisi gitu. Nah, itu di mana mungkin programnya lebih apprentice lah Mbak gitu loh. Nanti boleh hubungin saya langsung. Oke. Untuk persiapan pensiun nih. Untuk persiapan pensiun. Kalau Mbak kan udah penuh, Mbak kerjaannya udah banyak gitu kan. Ntar begitu pensiun, buku yang mau ditulis juga ada sederet, ada segambreng. Aduh, itu masih cita-cita tuh nulis buku tuh, masih belum kesampaian. Ada pertanyaan lagi yang lain, mumpung nih ada Coach Vera di sini. Bener nih, nggak ada lagi nih. Coach Yudi udah open mic. Ada pertanyaan? Coach Yudi? Oh, suaranya nggak ada. 1, 2, 3, kedengaran? Samar-samar. Oke. 1, 2, 3. Ya. Gue mau naik, kalau bisnis itu ya, kalau kita starting ya, itu kan biasa paling challenge itu di awal ya. Seberapa sabar Gimana? pas starting a business, starting sebuah bisnis itu, seberapa sabar kita untuk tadinya memang katakan purpose driven. Jadi artinya kan memang based on ada sebuah purpose yang mau dituju gitu ya, untuk starting sebuah bisnis gitu. And on the way kan ya kita pasti tidak dapat pungkiri we facing challenge gitu kan. Kita facing challenge maybe sehingga membuat kita punya cash flow atau apa dan sebagainya gitu.
Eh, Pertanyaan saya ada dua sih. Bagaimana cara bersabar dan kemudian perlu bersabar sampai seberapa jauh gitu. Bagaimana cara bersabar dan bersabarnya seberapa jauh pada saat bisnisnya turun gitu ya, Coach Yudi? Pada saat kita menjawab Yudi ya, maksudnya dalam hal sebuah bisnis, mungkin yang kita harus pelajari kan industrinya ya. Dan kalau kita masuk ke sebuah bisnis, kita harus kita harus mempelajari industrinya gitu. Nah, pada saat kita memahami industrinya, baru kita tahu kan, maksudnya diri kita sebagai penantang pasar against the industry itself, siapa kompetitor kita dan lain sebagainya gitu kan. Nah, pada saat itu kita maksudnya baru bisa tahu maksudnya seberapa jauh kita bisa berjalan atau bersabar gitu ya. Kebanyakan dan juga kita dalam berbisnis gitu. Kita mesti tahu juga maksudnya apakah kita sudah melakukan semua dalam ekosistem bisnis itu gitu ya. Misalnya kalau seandainya kita seperti yang tadi contohnya, kalau kita sendiri profesional dan kita punya business ideas gitu. Apakah kita seorang profesional yang selama ini compliance dan mengerjakan satu bidang aja secara spesialis banget, terus kita bisa tiba-tiba tidak memikirkan hal-hal lain yang memang supporting bisnis itu, dan bisnis itu kita harapkan untuk bertumbuh gitu. Kalau kita belum melakukan hal itu semua, tentu kita harus lakukan itu gitu loh. Sekali lagi sebuah usaha itu, sebuah bisnis itu sebuah ekosistem gitu. Nggak bisa maksudnya satu rangkaiannya itu nggak bisa dikurangin gitu. Jadi kalau seandainya memang kita tahu bahwa maksud we against the industry itself, kita punya kelebihan apa, dan internally ekosistem bisnis kita itu untuk industri itu sudah kita lakukan dengan baik. Nah, baru kita bisa judge gitu. Oke, gua punya napas berapa panjang untuk mencoba ini gitu. Bu, waktu bilang ekosistem itu, sorry ya, ekosistem berarti maksudnya we need a team atau apa gitu. When you say ekosistem itu terdiri dari misalnya, let's say misalnya kita bicara coaching lah, di coaching gitu. Atau mungkin kalau tadi saya dengar kayak coaching itu nggak, kalau mau kaya jangan di dunia training kali ya. but let's say coaching gitu, ekosistemnya gimana? Contoh lah ya, contoh gitu. Oke. Nah gini, kalau seandainya coaching gitu ya, di mana seorang coach yang dijual apa? Jasa. Jasa coachingnya. Oke, yang bisa melakukannya siapa? Si coachnya itu. Mulutnya ada berapa? Satu. Enggak tahu ya. Tangannya ada berapa? Tangan dua. Nah, ya. Jadi sekarang kan berarti kan sekarang kita harus hitung kan biaya hidup kita sebulannya berapa, terus income yang kita mau capai berapa. Nah, untuk itu kita perlu berapa tangan dan berapa mulut. Ngitungnya begitu bukan? Kalau dengan satu mulut dan dua tangan nyampe nggak gitu? Bagaimana caranya? Nah, itu yang harus dipikirkan. Nah, itulah yang ekosistem itu yang harus dibangun gitu loh. Kalau seandainya cuma maksudnya produknya semua ada di dalam sini gitu. Terus gimana caranya? Sementara maksudnya ya semuanya maksudnya produknya ada di dalam otak kita gitu loh. Apakah kita butuh sebuah tool, membangun sebuah apps, maksudnya sesuatu yang bisa dipakai orang banyak gitu sebagai suatu preliminary assessment gitu ya. Kan sudah banyak yang melakukannya juga ya dalam komunitas kayak gitu. Misalnya Mindvalley melakukannya dengan sangat baik. Nah, saya sekarang lagi ngikutin programnya dia kan, Da Silva Method. Sekali lagi bisnis prosesnya dilakukan dengan baik untuk meriset Da Silva-nya sendiri dan mempersiapkan program ini. Dia membuang waktu 1 tahun gitu untuk meriset ini sampai maksudnya dia bisa melakukan ini dengan pada saat ini gitu secara online dan seluruh dunia gitu. Jadi maksudnya ya itu yang disebut ekosistem gitu. Apakah infrastrukturnya sudah dibangun atau belum gitu? Kalau enggak ya maksudnya segala sesuatu yang cuma ada di dalam pikiran kita gitu ya. Ya maksudnya cuma kita yang bisa melakukannya gitu ya. Kita mesti hitung lagi gitu ya. Satu hari kita mampu bekerja berapa banyak? Kita punya berapa mulut dan punya berapa tangan gitu. Seberapa luas jangkauan kita gitu. Bisa survive nggak kita dengan cara itu gitu. Oke.
Thank you, Bu. Berarti nyambung dari pertanyaannya Coach Yudi. Jadi kalau misalnya seorang coach pengen punya bisnis, berarti mau nggak mau bergabung gitu atau punya produk yang lain selain coaching sessionnya gitu ya, Coach Vera. Ya, unity is always power gitu ya. Maksudnya kalau kita ngomong pada industri ini ya, kita ngomong di dunia internasional aja ada 66% C-level atau C-suite tidak punya coach. Menurut Mbak Uti, kalau di Indonesia dengan GDP di bawah 4.000, apakah CEO atau C-level atau C-suite itu punya coach? Belum tentu. Nah, ini yang mungkin mesti dipikirin bersama gitu ya, bahwa maksudnya coach itu kalau nggak bersatu nggak bisa gitu. Cuman bersatu ada powernya, kalau nggak bersatu nggak bisa. Ini ada pertanyaan tadi yang terkait dengan kreator Indonesia dari Ibu Saferita kayaknya Ibu ya. Kalau bergabung bayar atau ada biaya nggak Bu Vera? Ada. Nah, ini bagian dari edukasi juga. Kebetulan saya pribadi yang tidak setuju dengan maksudnya yang gratisan gitu. Program pemerintah yang gratisan, hibah itu saya sangat tidak setuju. Prinsip saya adalah saya tidak mau maksudnya mengedukasi, maksudnya tangan kita tuh harus mengadah untuk meminta gitu. Tapi kita mau maksudnya orang-orang tuh mempunyai tangan yang telungkup, memberkati dan memberi. Sebenarnya bagi kita sendiri biaya itu adalah sebuah filter atau sebuah tes ya. How bad you want it gitu ya. Because if you want it bad enough, you will do it gitu. You will find a way gitu. Ya, oke. Memang kalau gratis itu biasanya komitmennya rendah ya, Coach ya. Iya. Ada pertanyaan lagi dari Ibu Wardah Mualimin. Coach, kalau mau kuliah lagi dan ingin menjadi pebisnis, baiknya ambil jurusan apa ya, Coach Vera? Kalau mau bisnis terjun langsung Bu, terjun bebas. Seperti yang tadi dibilang Mahatang, nggak usah kebanyakan teori, lebih banyak action dan eksekusi. Karena pelajaran yang paling baik itu ada di lapangan. Gitu. Kalau seandainya mau jadi PhD, kayak Mbak Uti ya harus sekolah lagi. Tapi nggak cuan ya kalau itu ya. Siapa bilang? Ya cuannya kan berbeda. Cuan itu. Nah ini ada satu lagi ya. Untuk mungkin ada orang bilang, aduh gua mau bisnis nggak ada modal. Sebenarnya ada 3 hal gitu ya, yang sebenarnya modal dari bisnis gitu. Kesatu network, kedua network, dan ketiga network. Gitu. Itu adalah bisnis yang paling tua sepanjang masa gitu ya, dan maksudnya tetap bertahan sampai sekarang gitu. Kalau seandainya kita nggak punya modal, kita punya temen, itu masih bisa gitu. Lu udah nggak punya modal, nggak punya temen, nggak punya skill pula, gimana? Gimana dong gitu kan? Ya, ya. Jadi sebenarnya mungkin selain tadi kan kuliah, tapi yang penting adalah membangun networknya itu ya, Coach ya. Karena dengan network itu kita bisa dapat pinjaman modal atau ada kepercayaan orang, bahkan ya udah pakai dulu aja uang gua, nanti kalau udah bisnisnya udah jalan baru diiniin gitu. Ini kalau network marketing bukan itu ya. Network maksudnya kita membina hubungan baik, kita memperluas relasi kita, dan bukan saja untuk maksudnya oh ada teman, mungkin ada teman untuk minjem. Yang paling penting adalah teman di mana yang kita look up to gitu. Ya kan, maksudnya oke, kalau seandainya saya mau bisnisnya itu misalnya saya mau bisnisnya pergadaian. Saya bertemannya sama Koko Alung aja supaya saya tahu bagaimana caranya membangun bisnis pergadaian. Ya kan? Atau misalnya kalau saya mau bisnis cutting tools, saya belajar sama Koko Christian deh, bagaimana caranya jualan cutting tools gitu ya. Jadi kita mesti bukan berteman sekenanya gitu, bukan berteman seada-adanya ya, tapi maksudnya memang
teman yang kita cari adalah maksudnya yang memang membawa kita untuk berubah menjadi lebih baik gitu ya. Maksudnya jadi lebih knowledgeable dan lebih berwawasan gitu ya. Nah, itu yang maksudnya kadang-kadang orang suka ngomong, gue berteman nggak pilih-pilih. Kalau saya milih loh. I'm sorry ya. Maksudnya makanya kan saya ada komunitas ini ya, MCF gitu kan ya. Karena ini adalah komunitas yang membanggakan buat saya. Isinya gila orang-orang luar biasa semua gitu ya. Nah, ini kan suatu pilihan gitu ya. Saya mau ada dalam komunitas ini gitu. Kayak saya ada di Sales Director Indonesia karena emang isinya orang-orang hebat gitu. Di situ pembelajarannya juga luar biasa gitu ya. Kalau Cici Saling ngomong, siapa yang nggak dengerin? Pasti denger kan. Dan ilmunya juga segudang gitu. Jadi maksudnya ya kita berteman, kita pilih bukan dia kaya, dia miskin, atau dia tenar atau gimana, bukan. Tapi kita maksudnya memang yang inline dengan purpose hidup kita gitu. Kalau kita mau jadi orang baik ya pasti kita bergaul sama orang baik. Kalau kita mau jadi orang kaya ya kita bergaul dengan orang kaya, kita cari tahu bagaimana cara dia jadi bisnisnya sukses gitu ya. Apa sikap hidupnya atau the way cara dia berpikir tuh seperti apa. Nah, itu yang penting gitu. Bukan maksudnya bergaul dengan siapa aja gitu. Itu bukan network namanya, itu asal-asalan gitu ya. Itu tidak menguntungkan ya di kemudian hari, itu bukan investasi yang tepat lah gitu ya, bergaul dengan siapa aja. Masih ada pertanyaan lagi? Kita masih punya 10 menit lagi. Tapi kayaknya kalau tidak ada pertanyaan lagi, gimana Mbak Mimi? Apa kita paksakan sampai jam 9 atau gimana? Enggak harus dipaksakan. Nggak harus dipaksa sampai jam 9. Mungkin kalau masih ada pertanyaan lagi dari yang lain, mumpung nih, karena jangan malu-malu Coach ya. Vera ini agak-agak susah, sibuk soalnya beliau. Saya lanjut deh. Oke, boleh. Silakan. Terutama challenge utama bagi profesional pada saat profesional untuk berbisnis, saya nggak tahu tadi saya mungkin kelewatan atau apa ya. Biasa challenge terbesar utama seorang profesional untuk berbisnis itu apa gitu? Sorry, diulang pertanyaannya, Yud. Challenge terbesar seorang profesional untuk berbisnis. Apa terbesar? Oke. Challenge. Saya kasih sebuah contoh deh, misalnya gini ya. Name seorang profesional yang you have in mind. Maksudnya profesinya ya, bukan namanya. Oke. Accountant. Bisnis apa yang bisa dilakukan oleh seorang accountant? Kantor akuntan publik. Apa? Belum tentu ya, mungkin aja juga jualan. Seorang profesional yang punya kantor, apakah secara otomatis dia menjadi pebisnis? Seorang profesional ya, tadi profesional ada engineer ya. Profesional itu adalah yang keilmuannya tertentu dan yang keilmuannya ada dalam dirinya saja, yang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Nah, seorang profesional yang punya kantor, apakah secara otomatis dia jadi pebisnis? Seperti tadi yang gue contohin, Dr. Roni Handoko gitu ya. Dia profesional kan, dia seorang dokter gitu. Tapi dia punya klinik kecantikan dan dia juga punya produk ya, skincare. Dia apakah dia yang melakukan itu sendiri atau bagaimana? Kan di belakangnya pasti ada bisnis timnya, ada orang yang maksudnya memang ada orang yang meriset produknya dan maksudnya melakukan marketingnya, mengelola kliniknya. Nah, itu pekerjaan sebuah tim bukan gitu. Nah, tapi kan maksudnya dalam hal ini maksudnya dokter Roninya ya tetap dokter Roni sebagai dokter gitu, profesional gitu, tetap gitu. Untuk dia bisa maksudnya meninggalkan legacy namanya RH itu, ya tetap perlu ada sebuah tim bisnis yang melakukan ini semua. Sekali lagi contohnya juga kayak si Rudy Hadisuwarno tadi gitu kan ya. Rudy kan memang asalnya hair stylist gitu. Apakah dia punya waktu untuk meresearch, maksudnya oke, sampo Rudy atau hair serum Rudy whatever gitu. Itu pasti ada tim lain juga kan yang melakukan itu gitu. Ataukah itu sebuah endorsement memakai nama Rudy untuk melakukan produknya.
ada kolaborasi, ada kerjasama. Nah, yang diperlukan oleh seorang profesional adalah keterbukaan untuk kolaborasi. Jangan sampai maksudnya seorang profesional merasa gue udah jago banget, ilmu gue ini udah TOP BGT gitu. Jadi gue nggak perlu deh maksudnya orang-orang lain. Nah, itu mungkin yang maksudnya akan menghambat sebuah bisnis gitu. Karena maksudnya di zaman yang sudah terbuka ini, kolaborasi itu bukan pilihan lagi ya, tapi menjadi keharusan. Karena maksudnya dengan dunia tanpa batas kan semua jadi lebih kecil gitu ya. Dan maksudnya kalau seandainya kita nggak berkolaborasi, bagaimana kita bisa maju gitu ya? Gitu sih Yud. Mudah-mudahan menjawab. Thank you. Oke. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih teman-teman yang sudah datang pada hari ini, dan kita doakan juga semoga Oma cepat sembuh, Amin. cepat sehat, otaknya kinclong kembali dan siap Amin. mengajar di Bali. Ya, amin. Oke. Sama-sama yuk riset nanti tahap bulan Maret. Oke. Jangan live dulu Bapak Ibu, kita foto bersama dulu. Oke, Iya. siap. Baik, dan untuk teman-teman yang anggota MCF Indonesia silakan isi daftar hadir. Oke, kita siap-siap untuk ini ya, foto bersama. Silakan dibuka kameranya. Oke, berikan senyum terbaik. Kita ada berapa layar? Oke, ada 200 layar Bapak Ibu. Sebentar ya. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Baik. Sudah 200. Dan Bapak Ibu, silakan nanti untuk main-main ke websitenya kami, Neurosemantik Indonesia, karena di website ini akan ada banyak sekali informasi yang bisa didapatkan, termasuk juga rekaman-rekaman dari sesi-sesi McCafe maupun Insi Talk dari persembahan dari Persatuan Neurosemantik Indonesia dan juga MCF Indonesia. Dan sebagai informasi, sesi ini McCafe diadakan setiap bulan, setiap hari Rabu minggu kedua. Lalu kita juga ada yang namanya Insi Talk, ya, di mana para neurosemantik trainer kita akan sharing juga mengenai neurosemantik itu di 2 bulan sekali di minggu terakhir, ya, di hari minggu terakhir. So informasinya akan di-sharing di grup. Nanti Bapak dan Ibu kita akan berikan link untuk masuk ke grup dari Neurosemantik, NLP dan juga Meta Coaching gitu ya, untuk saling sharing, saling diskusi dan mendapatkan informasi mengenai sesi-sesi kami selanjutnya. Baik, itu terima kasih nih Coach Vera untuk sharingnya di malam hari ini, spesial banget ya. Akhir tahun, mari kita sama-sama merefleksikan apakah kita sudah mau nih jadi pengusaha gitu ya, khususnya untuk para profesional saat ini gitu ya. Udah siap-siapkah untuk tadi ada tahapannya pengusaha, berbisnis, terus yang paling tinggi adalah entrepreneur gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Vera dan Mbak Uti. Sampai ketemu lagi Bapak dan Ibu semua. Selamat malam dan selamat tahun baru ya. Salam cuan selalu. Thank you, thank you. Terima kasih. Thank you, thank you. Thank you. Ini Pak Riko, sampai ketemu lagi. Yud, thank you Yud. Makasih Bu Mimi, makasih. Iya, saya akan end. Bu Mar, semoga lekas sembuh. Bu Mar cepat sembuh.